Lalu kami dari kelompok 3 manajemen A akan menampilkan konten yang bertema radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pada video ini kami wawancara di 2 instansi yang paham dengan materi yang kami bawakan. Instansi yang kami kunjungi pertama adalah Lantas Polri, dan untuk instansi yang kedua adalah Polsek Mampang. Sebelumnya, mari kita simak apa itu pengertian radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Tahukah kalian apa itu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme? Simpel ya, ketiganya pada umumnya menentang dan ingin mengubah sistem yang ada, baik itu politik, sosial, atau agama. Tetapi ketiga tindakan tersebut sudah pasti berbeda. Radikalisme belum tentu ekstrim dan belum tentu teroris. Radikalisme merupakan suatu gagasan ide atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkup sosial, politik, ataupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan. Selain itu, ekstremisme adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas pabrik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Namun, dari ketiga tindak kriminal itu, terorisme merupakan tindakan yang paling berbahaya karena seringkali menggunakan kekerasan yang dapat melibatkan korban jiwa. Aksi dari terorisme sendiri sudah baik terjadi di Indonesia, salah satunya adalah aksi terorisme bom di Katedral Makassar pada tahun 2021 lalu. Berdasarkan kejadian pemboman gereja Katedral di Makassar pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan ulah terorisme yang dimana pada kejadian tersebut menewaskan 2 pelaku utama dan juga 20 warga sipil. Dan untuk pelakunya pun merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharud Daulah, yang dimana mereka juga terafiliasi dengan teroris yang melupakan bunuh diri di Jolo, Filipina pada beberapa tahun lalu. Dari aksi terorisme tersebut sudah pasti ulah dari sebuah kelompok terorisme yang memiliki niat buruk seperti yang dilakukan oleh pelaku yang dimana melakukan aksi tersebut untuk balas dendam kelompok JAD, atau penangkapan puluhan anggota dan tewasnya 2 orang dari kelompoknya oleh Densus 88. Sampai dengan sekarang di tempat kami belum pernah ada aksi terorisme seperti di Bom Makassar. Kalau demo seperti pada umumnya tidak merupakan satu ancaman pernah terjadi, dan itu kita selalu dijaga atau di backup oleh pasukan dari Brimob. Kalau di sekitar sini sih nggak ada, cuman yang dulu-dulu ya seperti Marriott yang di Kuningan sana, cuma itu doang. Oke. Untuk cara mencegah atau memantau itu menjadi tanggung jawab fungsi daripada Intakam dan Brimob serta intelijen ya. Nah, intelijen itu yang bisa memantau pergerakan mereka, dan biasanya kalau memang ada pergerakan ke arah kantor kami sebelumnya sudah dilakukan backup, dijaga kantor kita di depan Karangkaya sebelumnya. Kalau cara khusus setiap orang punya, cuman ya makanya kenapa adanya cybercrime segala macam ya, untuk buat analisis itu semua. Potensi untuk itu kemungkinan ada, dan biasanya kan ancaman tidak hanya pada saat di kantor saja, biasanya kan perorangan, sering terjadi perorangan diintai lah ya, yang tidak, kalau kita sendiri tidak waspada memang jadi persoalan, diintai di lapangan,
di luar pada saat anggota sedang bertugas, itu merupakan suatu ancaman juga. Kalau untuk sasaran sih sebenarnya nggak milih siapapun ya. Kalau emang lagi di TKP atau di kejadian tersebut ya mau ada polisi, mau ada segala macam ya pasti kena juga. Kalau untuk targetnya sih universal sih, semuanya pasti. Biasanya setelah ditangkap, pelaku ditangkap oleh reskrim, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu ya dilakukan persidangan. Tentunya pelaku didampingi dengan pengacara sampai dengan putusan terakhir dia divonis. Kalau untuk penanganannya, hukumnya sudah pasti ya, banyak prosedurnya, mulai dari penyidikan, dan juga setelah menangkap ya dicari barang buktinya, apakah dia bergerak kelompoknya sendiri atau ternyata ada orang lain di belakangnya. Itulah penampilan dari kelompok kami terkait dengan konten radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan juga edukasi mengenai pencegahan aksi terorisme. Kami harap dari konten yang kami buat dapat memberikan manfaat dan wawasan baru kepada yang menonton. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video, kami harap dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.